Halo Televerse. Wah, mobil apa tuh? Desainnya futuristik banget. Oh, ternyata Kia lagi mamerin SUV listriknya toh. Pantesan aja keren banget. Tapi sebenarnya Kia EV9 ini belum launching loh. Rencananya Kia bakal meluncurkan mobil ini di tahun 2024 yang akan datang. Cuman produsen mobil asal Korea Selatan tersebut udah ngasih bocoran terkait EV9 ini. Di ajang Los Angeles Auto Show tahun 2021, pihak Kia mengungkapkan bahwa mereka lagi menata ulang desain yang terkait mobil listrik ramah lingkungan. Ditambah lagi dengan bahan interior yang juga ramah lingkungan tentunya. Namun Kia memang cukup berani soal konsep mereka ini. Kita tahu kalau EV butuh banget yang namanya aerodinamika. Sementara EV9 punya garis desain yang serba mengotak. Yang jelas merupakan musuh dari aerodinamika. Gak usah khawatir, pasti Kia sudah memperhitungkan semuanya kok. Mungkin aerodinamikanya dikorbanin dikit buat ngejar tampang layaknya kendaraan masa depan. Kok bisa dibilang kendaraan masa depan? Lihat aja dulu tampak depannya. Kayaknya lagi ngetren ya, desain mengotak pixelated dan wajah khas robot, khususnya buat mobil-mobil listrik. Dari headlamp aja udah unik banget bentukannya. Berasa kayak SUV Amerika yang headlampnya vertikal gitu. Sayangnya walaupun versi produksinya ini udah lumayan dekat sama versi konsep, namun klaster lampunya tetap berubah drastis. Padahal versi konsepnya kalau udah gelap bentuknya kayak gini nih. Cakep ya? Karena mobil listrik nggak butuh grill, Kia cukup gedein airdam EV9 ini yang berada di bagian bawah. Fungsinya untuk menyalurkan udara dari depan untuk memberikan pendinginan pada motor listrik maupun pada baterai. Jadi bukan cuma mesin doang ya yang butuh pendinginan, motor listrik juga butuh. Gak lupa pula emblem bertuliskan Kia pada kap mesinnya. Sebenarnya sih desain pada fascia mobil ini gak neko-neko, tapi tetap elegan. Cuma lucu juga ya, bentukannya kotak banget. Kayaknya tren bentuk mobil bakal balik lagi nih ke mobil-mobil kotak setelah terakhir ditinggalkan di tahun 90-an. Apalagi kalau di sisi samping sini nyaris gak ada lekukan-lekukan di panel bodi. Cuma ada garis yang tegas banget yang menandakan kalau mobil ini emang SUV beneran, bukan SUV jadi-jadian. Belum lagi EV9 ini menggunakan velg berukuran 21 inci dengan finishing two-tone yang desainnya mantep banget. Tambah kelihatan ya berototnya. Mungkin kalian mengira kekernya proporsi mobil ini dari samping murni karena ban dan velg gede aja. Tahu-taunya karena over fendernya yang senada, wheel arc-nya jadi kelihatan gede banget. Nah, di tengah-tengah over fender ban depan maupun belakang ada ornamen side underguard yang juga nambah kesan berotot. Sedangkan buat di area belakang yang bikin salfok lagi tuh stop lamp-nya. Desainnya unik banget, parah. Selain itu, bumper belakang juga cukup besar ya. Ditambah dengan underguard yang bikin kesan kekarnya makin menjadi. Tapi kalau udah urusan kabin, siap-siap dimanjain matanya dengan interior yang super duper futuristik. Nih, lihat deh, gimana kemewahan mobil masa depan ini. Kayaknya di mobil ini doang deh kita banyak salfoknya. Tapi jangan ngarep setir yang modelnya aneh itu bakal dibawa ke versi produksinya ya. Sekarang setirnya jadi normal kok. Setir ini ditemenin sama instrumen cluster yang menyatu dengan head unit. Proporsinya jadi gede banget kan? Emang gede sih, soalnya layar ini berukuran 12,3 inci per satu screen. Ini kan ada dua ya, jadi jumlahin sendiri aja deh. Yang nambah kesan mewah di EV9 ini nih adalah aksen ambient light di sekujur dashboard, jok, dan door trimnya. Jadi kesan modern banget ya kalau naik mobil ini. Namun ada juga yang gak kalah keren pada mobil yang satu ini. Coba deh ngelirik ke dashboard. Di situ ada tombol yang dibenamkan agar terlihat modern. Overall, semua keren-keren. Tapi bagaimana dengan fiturnya?
Nah, kalau buat fiturnya sebenarnya masih banyak yang dirahasiakan dari publik. Cuman beberapa fitur udah bocor sih. Selain itu, EV9 juga digadang-gadang bakal dibenamkan sistem autopilot. Jadi bisa santai-santai tuh ngendarain mobil ini. Meskipun beberapa orang masih parno sih dengan autopilot pada sebuah mobil, buat fitur yang didapatkan penumpang adalah kursi belakang yang bisa diputar ke arah kursi baris ketiga. Jadi bakal seru banget berkendara dengan mobil ini bareng keluarga, teman, ataupun pasangan. Masih terkait dengan kursi belakang, EV9 juga digadang-gadang akan bisa rata lantai. Sehingga untuk barang bawaan yang banyak, pasti bakal muat-muat aja. Namun kalau membawa barang banyak, emang muat. Nanti ujung-ujungnya kedodoran juga lagi. Eits, jangan salah loh, motor listrik yang terbenamnya ini juga nggak kaleng-kaleng. Rencananya motor listriknya mampu menyemburkan tenaga sebesar 400 horsepower. Gila nggak? Dengan tenaga segitu, akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya membutuhkan 5,2 detik aja. Belum lagi range-nya yang rasanya nggak perlu diragukan. Diklaim mobil ini mampu berjalan sejauh 482 km dalam sekali charge. Secara matematis itu udah cukup banget buat jalan keluar kota. Jakarta-Semarang dapet lah. Namun problem utama dari sebuah mobil listrik adalah durasi charge yang bukan main lamanya. Gak kayak ngisi bensin mobil yang lamaan antrinya dibanding ngisinya. Makanya Kia berusaha keras buat memangkas waktu pengisian energi tersebut. Buktinya mobil ini mampu mengisi daya dengan kapasitas 350 kW. Dengan kemampuannya itu, pengecasan dari 10 hingga 80% hanya butuh waktu 20 hingga 30 menit aja. Jadi kalau bepergian jauh bisa ngecas sambil singgah dulu di rest area. Tapi tolong diingat ya, SPKLU di Indonesia itu maksimal cuma mampu sampai 150 kW. Seenggaknya sampai video ini dibikin. Jadi pasti butuh waktu lebih lama lagi kalau mobil ini masuk ke tanah air. Untuk base model berpenggerak rear wheel drive diperkirakan dibanderol dengan harga $56.000 atau setara 860 juta rupiah. Sementara untuk varian long range berpenggerak rear wheel drive dipatok dengan harga $61.000 atau setara dengan 937 juta rupiah. Beda lagi harga untuk varian all wheel drive dengan kisaran $63.000 atau setara 968 juta rupiah. Eits, masih ada lagi nih, tipe tertinggi yaitu all wheel drive high trim. Dibanderol dengan harga $73.000 atau setara dengan 1,1 miliar rupiah.